Shalom seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Kami mengajak seluruh jemaat secara bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang penuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, tahukan saudara bahwa DNA gereja kita sejak awal didirikan adalah pemulihan Pondok Daud yang bicara mengenai pemulihan doa, pujian, dan penyembahan. Oleh karena itu, penyembahan selalu menjadi fokus yang sangat diperhatikan dalam gereja kita. Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 23 mengatakan bahwa penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam ayat itu, kata menyembah diterjemahkan dari bahasa Yunani proskuneo yang artinya seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Anjing hanya dapat menjilat tangan tuan yang dikasihi dan dipercayainya. Jika saudara coba mengulurkan tangan kepada seekor anjing yang tidak dikenal, kemungkinan besar respon anjing itu bukan menjilat, tetapi menggigit tangan saudara. Jadi, menyembah tidak terlepas dari kasih dan percaya. Dalam Mazmur 135 ayat 15-18, pemazmur menuliskan mengenai berhala buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Statement berikutnya dari pemazmur mungkin mengejutkan bagi kita. Dikatakan bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dengan kata lain, seseorang akan menjadi serupa dengan apa yang dia sembah. Orang yang percaya atau mempercayakan diri kepada sesuatu akan menjadi serupa dengan hal itu. Jadi sekarang kita bisa tahu apakah seseorang itu benar-benar menyembah Tuhan atau tidak. Bila seseorang yang katanya suka menyembah Tuhan namun semakin serupa dengan dunia, siapa yang sesungguhnya dia sembah? Jika orang yang menyembah Tuhan semakin hari semakin sombong, mementingkan diri sendiri, bahkan hidupnya sama sekali tidak dalam kekudusan, sebetulnya siapa yang ia sembah? Sepertinya dia bukan menyembah Tuhan, karena karakteristik itu sama sekali tidak mencerminkan karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus selama pelayanannya di dunia pernah menegur dua ekspresi penyembahan yang salah. Pertama, penyembahan egosentris yang fokus kepada diri sendiri. Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang melakukan ritual agamawi di depan orang-orang bukan untuk menyenangkan Allah, tetapi supaya dilihat orang dan mendapat pujian. Tindakannya sih menyembah, tetapi tujuannya bukan untuk menyembah Tuhan. Tangannya diangkat seperti sedang menyembah, tetapi sebenarnya dia sedang perform supaya dilihat dan dipuji orang. Kedua, penyembahan bertopeng. Penyembahannya hanya tampak baik dari luarnya saja. Tipe ini secara lahiriah menyembah, tetapi tidak hidup mengikuti kehendak Allah. Tuhan Yesus mengecam alih-alih Taurat dan orang-orang Farisi yang kelihatan bersih di luar, seperti kuburan yang dicat putih di luar, tapi berisi tulang belulang dan berbagai jenis kotoran di dalamnya. Suka menyembah sih, tapi dosa jalan terus. Rajin menyembah, tapi tidak mau hidup kudus. Penyembahannya hanya tindakan lahiriah dan tidak mengenai esensi penyembahan yang sesungguhnya. Saudara, perlu kita ingat, salah satu kriteria penyembah yang benar menurut Tuhan Yesus ialah menyembah di dalam kebenaran atau aletheia yang memiliki arti truth dan juga verity, yang berarti kebenaran,
kejujuran, ketulusan, integritas. Menyembah itu harus jujur, harus tulus, dan harus dinaikkan dari hidup yang berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita bisa menyembah dalam standar yang demikian? Maleakhi 3 ayat 1-4 menuliskan setidaknya ada 2 hal yang harus kita relakan untuk dapat menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, relakan diri untuk masuk ke dalam pemurnian Tuhan. Pemurnian adalah sebuah kata yang tidak nyaman. Dimurnikan adalah sebuah proses yang tidak enak. Seperti emas yang ingin memperoleh nilai yang tertinggi, pemurnian adalah sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan bila kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya hidup kita diperkenan oleh Tuhan dan supaya penyembahan kita dapat kembali menyenangkan hati Tuhan, kita harus rela untuk selalu dimurnikan. Yang kedua, relakan pikiran kita dimurnikan oleh Tuhan supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Relakan hati kita dimurnikan oleh Tuhan karena dari hati kitalah terpancar kehidupan. Jadi saudara, mari menyembah dengan cara yang benar. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Luar biasa. Ada sukacita di tempat ini. Ada semangat di tempat ini. Haleluya. Saya dari tempat ini melihat wajah-wajah yang penuh dengan senyum, sukacita. Kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Selamat datang umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Seberapa kita hadir di tempat ini, siapkan hati kita. Satu yang kita rindukan, Tuhan Yesus Kristus, amin. Tuhan juga merindukan setiap kita. Mari kita datang dengan segenap hati kita, dengan segenap kerinduan kita. Naikkan setiap pujian kita dengan sungguh-sungguh dari hati kita. Dan penyembahan dari hatimu. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah pagi hari ini dengan membaca Mazmur 91 dengan suara yang keras. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya dipentahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan,
Janji-Mu ya dan amin. Nah, pasti digenapi bagi setiap umat-umat yang tetap percaya dan berharap kepada Yesus Kristus Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, biar jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bawalah segenap persembahan-Mu dalam ruang Maha Kudus. Muliakan Dia dengan segenap hati-Mu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus, masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu. Mari Bapak Ibu jemaat nyanyikan. Masuk ruang dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah. Mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Amin. Sebab nama-Mu kudus. Mari bersama-sama umat Tuhan nyanyikan ku menyembah-Mu. Ku sembah-Mu.
segenap hati nyanyikan. Haleluya, ku menyembahmu. Haleluya, ku menyembahmu. Yes Lord, ini kami Tuhan, segenap hati kami menyembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu kudus. Haleluya. Tuhan, haleluya. Sembah Dia dalam kekudusannya. Haleluya. Sebab darah anak domba Allah telah menyucikan setiap kita. Tuhan telah melayakkan setiap kita masuk dalam ruang maha kudus, menyembahmu, berjumpa dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Dengan keberanian kami datang menghadap tahta kemuliaan-Mu. Kami umat yang telah ditebus, kami umat yang telah dimerdekakan dari setiap kutuk. Kami umat yang merdeka, kami umat yang bebas untuk menyembah Engkau. Tak ada kutuk yang mengikat setiap kami saat ini. Yes, haleluya. Iya, la, 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 la. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya, la, 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 haleluya. Segala puji hormat bagi Tuhan, kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan, sampai selamanya. Haleluya, kami mengangkat tangan kami, memuji, menyembah hanya padamu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Tiada yang seperti Engkau selamanya. Ya la basyana la bayara la bayara la 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 la. Oh, ya la basyara la la la. Kita dapat syakar la bayara la bayara la bayara la bayara la. Kikira la bayara la basyana la bayara la. Hari umat kekasih Tuhan, sembah Dia, bebaskan roh-Mu. Sungguh tidak ada yang mengikat engkau, menghalangi engkau untuk berjumpa dengan Tuhan saat ini. Sebab Dia ada di tengah-tengah kita saat ini. Tanggalkan setiap bebanmu yang mengikatmu, yang tidak bisa membuat engkau menyembah Tuhan. Mari arahkan hatimu bagi Dia. Sembah
Yes, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Karena setiap umat Tuhan bertekuk lutut, berserah memuji menyembah Tuhan. Katakan, Hosana, Hosana bagi anak Daud. Terpujilah Tuhan, kekal kuasa dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Muliaan-Mu nyata di tempat ini. Amin. Kau lakukan hal yang besar. Kebangkitan iman terjadi. Nyanyikan, kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Amin. Kau lakukan hal yang besar. Kebangkitan iman terjadi. Kebangkitan iman terjadi. Serukan Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai, Jireh, Adonai, nyatakan hadir-Mu. Yahweh Rafa, Yahweh Rafa, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Nyanyikan pujian dari awal, katakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Kau lakukan hal yang besar bagi setiap kami Tuhan. Kami siap menerima perkara yang besar bersama dengan-Mu. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Amin. Kau lakukan hal yang besar. Kebangkitan iman terjadi. Mari serukan namanya Yahweh.
umat Tuhan nyanyikan pujian ini, serukan Yahweh. Panggil namanya. Jireh Adonai. Angkat kedua tanganmu, panggil namanya Yahweh. Cry out for you, Lord Jesus. Oh. Mari bersama-sama angkat suaramu, serukan Yahweh Rafa. Kau hadir di sini, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Yahweh. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Yesuslah Tuhan kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Dia adalah basyanda dalam bayar alamo. Dia adalah basyaka dalam bayar alamo. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia adalah basyaka dalam bayar alamo. Haleluya, haleluya. Nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada nama lain di bumi selain nama Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kemuliaan menyata di tengah-tengah kami. Karya-Mu yang dahsyat sedang Kau kerjakan bagi setiap kami. Yang sakit telah Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat telah Engkau berikan kekuatan dan kelegaan. Yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Yang mulai suam-suam kuku mengikuti Engkau. Engkau berikan api-Mu bagi setiap kami Tuhan. Semuanya kami terima hanya di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam kesatuan umat-Mu saat ini, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan hati-Mu ada di bangsa ini. Engkau sedang merendah bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang indah. Kami percaya Tuhan Engkau sedang merencanakan sesuatu yang besar bagi bangsa ini. Jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biarlah keselamatan dari Tuhan. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan turun atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Setiap suku, kaum dan bahasa. Biar mengenal kasih Tuhan, mengalami lawatan Tuhan. Dan jiwa mereka diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintahan saat ini. Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, Menteri Kabinet Merah Putih sampai kepala daerah, semua pemerintahan yang ada Tuhan. Kami berdoa, kami lepaskan berkat bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat daripada Tuhan turun atas setiap mereka.
setiap keputusan kebijakan yang diambil biar bersemuanya Tuhan bersumber daripada hikmat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia. Engkau memberkati, kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali di tengah-tengah resesi ekonomi global yang sedang melanda seluruh dunia. Kami memberkati perekonomian bangsa Indonesia tetap stabil bahkan kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk keamanan bangsa Indonesia, khususnya TNI dan Polri Tuhan sebagai garda terdepan penjaga keamanan bangsa Indonesia. Sia-sia mereka berjaga-jaga dengan kekuatan manusia yang terbatas. Sebab itu kami minta Tuhan, biarlah kekuatan-Mu Tuhan Engkau limpahkan, manunggal bersama dengan mereka pada saat mereka bertugas, berjaga-jaga Tuhan. Mampukan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Bapak Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Ibu Hermin dan para wakil gembala yang ada. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK9, Bapak Pendeta Sony Waplau, Ibu Ulinda Waplau Tuhan. Tuhan Yesus, pengurapan daripada Tuhan selalu ada dalam kehidupan mereka. Memampukan setiap mereka terus berjalan di dalam kebenaran-Mu. Memberitakan Injil kabar baik kemanapun mereka pergi. Sungguh ada tanda-tanda heran dan ajaib menyertai pelayanan mereka. Kekuatan mereka semakin hari semakin bertambah. Karena mereka selalu menanti-nantikan Engkau di sepanjang kehidupan mereka. Biar visi misi-Mu sungguh digenapi melalui pelayanan mereka. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Diberkatilah penggembalaan, diberkatilah pelayanan, diberkatilah keluarga, usaha, bisnis diberkati. Semuanya mendatangkan kemuliaan, hormat bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para leaders, untuk setiap pengerja, bahkan setiap jemaat-jemaat kekasih Tuhan di tempat ini. Kami percaya kami adalah umat yang diberkati, umat yang dimenangkan, umat yang dimerdekakan, umat yang selalu bersuka cita karena Engkau selalu ada menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap berdampak selalu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kemanapun kami pergi biar orang melihat sungguh ada Tuhan dalam kehidupan kami. Bila perkataan kami, karakter kami memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, diberkati setiap usaha, pekerjaan, bisnis, berkati keluarga, berkati pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan daripada Tuhan selalu Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, melewati setiap musim hidup kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk setiap persembahan, biar kami bawa dengan sukacita, sebab kami telah diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Persembahan syukur, diakonia maupun perpuluhan, bahkan pembangunan gedung gereja yang baru Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkati, melipat gandakan semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama saya katakan. Sekali lagi katakan. Amin. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Biarlah dari barat, timur, utara, selatan memuji-muji nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Allah kita. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh.
Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan terdengar hujan bagi. Dari barat ke timur, Dari barat sampai ke timur, nama Yesus. nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya, kebesarannya. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan Allahku dahsyat. Haleluya. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Sungguh Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. Tinggikan nama Yesus. Haleluya. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Serukan. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, oh. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Woo. Kita menyembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Amin. Allah yang mulia. Biar dengan segenap kekuatan kita memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sekali kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh Dia besar, Dia dahsyat, Dia termulia. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Segenap jiwa kami bersorak bagi nama-Mu. Hanya Kau yang terbesar. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tangan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada di dalamku. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi dengan segenap kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu Tuhan, biarlah semua memujimu. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan kita Tuhan yang terbesar dari segala yang ada. Amin. Dia mulia dari segala yang kita punya. Dia lebih berharga dari segalanya. Dia adalah Tuhan yang menjadi bagian dalam hidup kita. Luar biasa, kita adalah umat yang diberkati Tuhan, luar biasa. Puji nama Tuhan, silakan Bapak Ibu dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap aspek hidup kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Nama Yesus kami tempatkan di atas segala-galanya. Sebab hanya Engkaulah pengharapan kami. Kami menaruh harap dan percaya kami kepadamu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yes. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Amin. Nyanyikan pujian ini dari hati kita terdalam. Sebab hanya Tuhan pengharapan kita.
Satu-satu yang kita percayai dalam hidup kita. Nyanyikan bersama pujian ini. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya, amin, hanya kepadamu, Yesus, perlindunganku. Amin. Kami tidak takut, Tuhan. Kau yang selalu ku puji. Mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Biar Bapak Ibu jemaat sendiri nyanyikan pujian dari awal. Katakan, Tuhan, akui Dia, hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Hanya pada Dialah tempat kita percaya dan berharap. Amin. Kalau perlindungan bagi setiap kami. Yes, Lord. Mulutku penuh pujian. Dalam setiap situasi, kondisi apapun, dalam mulut kami selalu memuji-muji-Mu, ya Tuhan. Yesus Tuhan. Yes, Lord. Bersama-sama nyanyikan, mulutku penuh pujian. Yes, Lord. Hallelujah. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Sekali lagi kita berdiri dalam hadirat-Nya. Nyanyikan, mulutku, mulutku penuh. Ini pujian kami, Tuhan, sepanjang hidup kami. Wow. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya kepadamu, ya Yesus Yesus Tuhan. Katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan. Ku beri Haleluya. penghormatan kepadamu, ya Sekali lagi memuji Dia, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya sepanjang hari ku beri penghormatan. sepanjang hari ku beri
Haleluya. Hormat Kepadamu kepadamu ya Allah. sepanjang hari beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Aku berikan tepuk tangan yang dahsyat buat dia. Amin. Haleluya. Berapa banyak saudara tahu bahwa di dalam pujian kepada Allah ada kuasa? Berapa banyak yang mengerti bahwa pujian dapat meruntuhkan tembok-tembok benteng Yerikho? Apa yang menjadi tembok benteng Yerikho dalam hidupmu? Masalah, sakit penyakit, berbagai hal yang terjadi. Yesus dapat menyelesaikannya. Kita belajar untuk bersandar kepada Dia. Saat ada kekalutan hidup, duduk di bawah kakinya. Ambil saat teduh. Hubungkan rohmu dengan roh Allah yang dahsyat. Dan dia akan membuktikan bahwa di dalam engkau roh Allah lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Dan engkau akan menjadi pemenang, bahkan umat lebih dari pemenang. Oh haleluya. Amin. Dia ada di sini. Dia siap menjamamu. Hatimu harus terbuka. Tubuhmu boleh mengalami berbagai masalah di bumi yang sementara ini secara jasmani, secara fisik. Tetapi bila rohmu terhubung dengan Allah, itulah kekuatan supranatural Allah akan datang. Dan engkau menjadi pribadi yang kuat. Haleluya. Haleluya. Rafa Elohim Shaddai Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Yahweh Allah, panggil namanya Rafa. Rafa Allah yang menyembuhkan. Elohim Allah sang pencipta. Allah yang maha kuasa. Jireh Allah yang menyediakan kebutuhanmu. Adonai Allah adalah Raja. Angkat tanganmu dan katakan, sambut firman-Nya dengan berkata, Yahweh. Yahweh, Oh, Rafa, Elohim, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Haleluya. Amin. Sekali lagi katakan Yahweh. Terima kasih buat Roh Kudus. Amin. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. Kau hadir di sini. Kami sambut kehadiran-Mu yang dahsyat. Hubungkan roh kami dalam penyembahan ini. Sehingga kami benar-benar menikmati bahwa kami ada di tempat yang tinggi. Di dalam roh kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa,
buat hari yang sangat indah. Tanamkan firman-Mu di dalam setiap pribadi kami. Dan jadikan hidup kami tempat Engkau mendemonstrasikan kuasa ilahi. Dan itu terjadi. Dan setiap pribadi dijamah dan diberkati secara khusus. Terima kasih ya Tuhan. Kuduskan setiap pribadi kami. Sehingga kami miliki kelayakan untuk memuji dan terus menyembah. Dan masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. Dan menikmati Allah Immanuel. Penyertaan Tuhan menjadi sukacita kami. Penyertaan Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami tolak semua pekerjaan roh jahat yang mengganggu konsentrasi kepikiran kami. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus kekuatan itu dilucuti dan kekuasaan Tuhan terjadi. Detik ini kami percaya ada mujizat dan itu terjadi. Demi nama Yesus kami berdoa bersyukur dan kami serahkan hidup kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi dengan meriah buat dia. Oke, silakan duduk. Puji Tuhan umat Tuhan. Sedang bisa berjumpa kembali dengan jemaat HOG untuk kesekian kali. Saya berterima kasih buat Tuhan atas kepercayaannya yang diberikan kepada Pastor Sony Waplau dan semua leader yang ada. Terima kasih. Suatu pujian yang indah sekali kita boleh nyanyi di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya saudara tetap diberkati. Saya percaya saudara yang hadir dengan hati yang terbuka pasti dijamah oleh Tuhan. Amin. Tuhan memerlukan hati kita. Dia tidak melihat postur kita, siapakah kita. Dia melihat hati kita. Nah, di dalam perjalanan pelayanan dan tahun-tahun yang semakin dekat kepada kedatangan Kristus, banyak hal yang sedang mengguncang politik global. Dan kita tahu persis apa yang sedang terjadi lewat sosial media. Kita lihat bahwa tanda-tanda zaman semakin nyata. Kristus pasti kembali. Kristus pasti kembali. Apakah waktu dia kembali engkau telah siap? Jangan sampai memasuki ratapan besar. Karena saudara tidak siap. Jangan hanya menjadi orang yang bergereja. Tetapi hatimu tidak dekat dengan Tuhan. Karena pengangkatan itu akan terjadi. Dan tidak diberitahu tepatnya hari itu. Tetapi dari tanda-tanda zaman sudah membuktikan kepada umat Tuhan supaya kita tetap siap. Mempelai itu pasti datang. Waktu tengah malam menggambarkan waktu yang kita tidak ketahui. Terdengar suara song-song ladia, itu suara bunyi sangkakala yang terakhir. Pastikan bahwa engkau ada di sana. Karena akan terjadi ratapan besar di planet bumi ini. Orang yang tahu kebenaran, ketika dia tertinggal dan tidak diangkat, dia ketakutan dan gemetar. Dia akan mencari semua teman-teman pelayanan. Dan teman-teman itu tidak ada di tempat lagi. Hanya tinggal bekas. Dan planet ini ada dalam kekacauan ratapan besar. Telepon akan berdering di sana sini. Untuk mencari orang yang dekat dengan kita. Tapi mereka sudah tidak ada. Saudara sadar. Mungkin saudara sudah terlambat. Jemaat HOG yang saya kasihi dalam Tuhan. Sudah berapa lamakah kita ikut Tuhan? Sudah berapa tahunkah kita ikut Tuhan?
Adakah dampak dari kita ikut Tuhan itu sungguh berdampak dengan membawa orang-orang lain kepada Yesus? Apakah dari hidup kita Yesus itu nampak kepada orang-orang yang kita bersapaan? Percayakah waktu engkau jalan dengan temanmu, ketika engkau berkata, halo, sudah lama saya jumpa engkau, begitu saudara peluk dia, jangan lupa, jikalau Yesus ada di dalammu, Yesus sedang menjamah dia. Tuhan mengasihi setiap jiwa. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah topik yang nyatanya seperti punya hubungan dengan Natal tahun yang lalu. Yaitu topiknya. Kita jumpai dulu firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 2, kemudian ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Kita jumpai kebenaran ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Siapakah mereka? Mereka adalah Belsasar, mereka adalah Melkior dan Gaspar, yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur. Dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat 9 sampai 10. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ayat yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat, apa saudara? Sangat bersukacitalah mereka. Sebuah khotbah yang memacu kita untuk melihat pribadi kita. Apakah kita berdampak kepada dunia? Orang-orang Majus yang datang jumpa Yesus, mereka dituntun oleh bintang di timur. Dan bintang itu hanya sekali tampak, kemudian sesudah itu selesai. Dia adalah Raja alam semesta yang turun ke bumi ini. Siapakah pembesar di bumi ini yang waktu lahir ada bala tentara surga nyanyi di langit? Tidak ada. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Dia Tuhan yang dahsyat. Amin. Dia Allah yang dahsyat. Mari kita bersama lihat topiknya. Sebutkan bersama saya. 2, 3. Lihat bintangnya di timur. Sekali lagi dengan nyaring. Lihatlah bintang. Oke. Sekarang kita perhatikan. Katakan kiri kananmu, engkau adalah bintang bagi dia. Apa pengertiannya? Dengar baik umat Tuhan, alam semesta ini ciptaan Allah dengan dahsyat. Di dalam semua ciptaannya, ada kandungan-kandungan pengetahuan rohani yang kita harus belajar dari dalamnya. Paham? Ketika dia menunjukkan bintang, dan bintang itu menuntun 3 orang Majus dari timur. Mereka membawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur, yang menggambarkan
Mur itu berarti Yesus dilambangkan sebagai nabi atau dia adalah nabi. Nabi yang akan dibunuh di luar kota Yerusalem. Dan waktu dia lahir dari kandungan Maria, dia adalah nabi itu. Kemenyan menggambarkan, menunjukkan dia adalah imam besar agung. Dan waktu dia keluar dari kubur, dia adalah imam besar agung itu. Dan emas menggambarkan Yesus adalah raja. Dia raja di atas segala raja. Dia akan datang kembali. Dan dia akan membangun milenium. Untuk seluruh orang percaya. Dan seluruh manusia di bumi ini. Akan ada 1000 tahun damai. Damai yang kita rindukan. Di tengah kondisi hancurnya politik global dunia ini. Di manakah ada damai? Gereja Tuhan harus bangkit untuk berbicara bahwa di dalam Yesus masih ada damai sejahtera untuk dunia. Amin. Ketika gereja Tuhan yang ada di berbagai pelosok bumi ini melihat gejolak politik dunia yang sedang hancur dan berbagai kondisi ekonomi dan kemudian juga moralitas manusia yang makin rusak, di manakah peran gereja? Di manakah peran saudara dan saya? Apakah kita menjadi bintang? Apakah kita berfungsi sebagai bintang? Apakah hidup saya setiap saat orang bisa melihat Yesus? Dan kita bisa membawa mereka kepada Yesus. Ini sebuah tantangan bagi jemaat HOG untuk semakin bertumbuh menjangkau dunia di mana engkau pijak. Di situ langit dijunjung. Di mana engkau pijak, di situ Yesus diagungkan. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkatimu. Oke, kita lihat fungsi bintang. Fungsi bintang. Next. Fungsi bintang yaitu sifatnya untuk menerangi atau memiliki terang yang bersinar. Sebutkan terang yang bersinar. Engkau adalah terang yang bersinar. Katakan kiri kananmu. Nah, ini untuk ingatkan kita. Jangan hanya masuk keluar gereja tapi kita tidak memiliki terang. Benar? Bahkan kita menjadi bintang yang gelap. Percuma, itu bintang yang tidak hidup. Yohanes di Pulau Patmos. Ketika dibuka kepada dia tentang eskatologi. Hal-hal yang besar yang akan datang. Sampai dengan langit dan bumi yang baru yang berisi kebenaran disingkapkan. Dia ada dan melihat 7 kaki dian. Dan di dalam kitab Wahyu katakan anak manusia berdiri di tengah 7 kaki dian. Dan memegang ke-7 bintang itu. Ke-7 bintang itu adalah malaikat jemaat. Atau gembala-gembala sidang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Mereka itu ada di tangan anak manusia. Jadi setiap orang yang tidak dipanggil secara khusus menjadi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan purna waktu secara khusus. Ketika mereka gagal di dalam hal sekuler lalu pikir ke sekolah Alkitab sajalah. Awas. Umat Tuhan ada bintang yang di luar tangan anak manusia itu gugur. Bisa gugur, jatuh dan mempermalukan Tuhan. Tetapi bintang dalam tangan anak manusia itu sungguh dilindungi dan dituntun ke dalam misi yang Tuhan percayakan. Jadi bintang itu harus memiliki sinar,
harus terang dan terang bersinar kepada dunia. Kita jumpai pelayanan Yesus yang terjadi ketika dia menyembuhkan seorang yang buta sejak lahir. Bartimeus kita jumpai di dalam Yohanes 9. Kita jumpai siapa sebenarnya sumber terang itu. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah. Yesus meludah. Sang pencipta alam semesta yang menggunakan darah dan daging manusia ada di tengah kita. Dia melihat orang yang buta sejak lahir, dia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi. Saudara coba tanyailah dokter spesialis ahli mata. Kalau mata buta lalu kemudian campur ludah di tanah lalu tempel, apa yang terjadi? Dokter bilang awas bakteri. Itu ada virus dan bisa lebih berbahaya. Tapi lihat Yesus memainkan mujizat. Kenapa? Dia taruh debu. Campur debu tanah itu dengan ludahnya dan dia tempelkan pada mata Bartimeus. Dengar baik umat Tuhan. Sekalipun matamu begitu jeli, indah. Itu terbuat dari debu tanah. Itu debu tanah. Amin. Di sini memberitahukan kita tidak ada satu kebanggaan apapun dalam hidup kita. Kita adalah debu tanah. Lalu kemudian ayat yang berikut kita jumpai. Dan berkata kepada Bartimeus itu, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Di sini saya ingin menunjukkan buat saudara tentang siapakah sebenarnya sumber terang itu. Jelas sekali Yesus. Dia adalah terang dunia dan kita juga diubah menjadi terang dunia. Bartimeus dipulihkan dan disembuhkan secara jasmani, matanya dicelikan. Untuk menunjukkan bahwa mata rohani semua orang perlu dicelikan. Saudara tidak akan dapat diutus jikalau mata rohanimu belum dicelikan. Kita lihat hubungan Bartimeus dengan kolam Siloam. Dia disuruh ke Siloam, basuh mukanya. Kemudian matanya terbuka. Tuhan mau memakai setiap pribadi kita untuk melihat kebutuhan manusia di zaman akhir. Karena jangan sampai ada yang tertinggal. Dari keluargamu ada berapa banyak yang belum datang buat Tuhan. Berapa banyak yang kehidupan rohaninya sampai pada titik level bergereja. Tapi belum diubahkan. Mata rohani mereka masih buta. Mereka tidak dapat diutus. Justru hubungan ini sangat erat sekali. Waktu Yesus lakukan mujizat itu, di balik itu ada kebenaran rohani yang kita baca. Bahwa dia menghendaki setiap pribadi kita mata terbuka. Untuk dapat melihat bahwa engkau diutus. Amin. Engkau diutus. Ya. Kita jumpai apa yang dikatakan di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara, silakan bertanya kepada sesama temanmu, sudahkah engkau diterangi? Coba tanya temanmu kiri kanan, sudahkah engkau diterangi? Sudahkah engkau diterangi? Oke. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Tidak disebut jadi siapa yang ada di dalam gereja A, B, C, dan D. Tapi disebut jadi siapa yang ada di dalam Kristus.
Dia adalah ciptaan yang baru. Apa yang dibaharui? Rohnya dihidupkan. Dan akal budinya mulai diterjang dengan pikiran Kristus. Dia mulai diubahkan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Umat Tuhan yang terkasih, hal bergereja itu sesuatu yang penting. Tetapi hal menjadi ciptaan baru itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini engkau tidak perlu melihat kiri kananmu dan berkata, oh dia itu lebih jauh, saya lebih dekat dengan Tuhan. Dia itu kurang setia bergereja, oh dia itu kurang disiplin, saya lebih disiplin. Tapi mari kita lihat apakah kita sudah jadi ciptaan yang baru. Waktu kita menjadi ciptaan yang baru, pola hidup yang lama, gaya hidup yang lama, pikiran-pikiran yang duniawi itu kita tinggalkan. Kita diubah untuk menjadi pribadi masa depan yang disiapkan untuk kerajaan masa depan, yaitu milenium yang akan datang, yang telah disiapkan di depan kita. Pasti saudara, justru itu umat Tuhan, mari kita lihat dengan baik, apakah saya sudah diterangi? Ini pertanyaan yang memberikan kita buat introspeksi diri, supaya kita boleh berkenan, menyenangkan Tuhan, dan waktu kita berdoa, surga terguncang. Haleluya. Saya harap setiap pribadi, saudara sadar sungguh bahwa saya pribadi, saudara pribadi, siapakah di antara kita yang pernah mengguncang surga? Pernah? Oh, bagaimana saya mengguncang surga? Bagaimana saya membuat para malaikat bunyikan nafiri dan bunyi genta-genta di surga dan sukacita yang besar ada di sana? Dengar baik saya. Waktu saya bertobat, malaikat di surga bersukacita. Surga diguncangkan. Amin. Amin. Saudara punya kapasitas yang Allah percayakan. Sehingga waktu saudara berjalan di dalam perjalanan iman, di mana engkau berada, Tuhan ada di sana bersama engkau. Justru itu hal ciptaan baru itu perlu dijaga oleh setiap pribadi. Hendaklah kita memiliki terang yang bersinar. Jadilah bintang yang berfungsi seperti bintang menunjukkan jalan ke Mesias untuk para Majus. Kemudian poin yang berikut, yang terakhir, bintang itu berfungsi menjadi petunjuk jalan atau penunjuk jalan. Kita perhatikan ayat yang berikut, saudara. Ini kehendak Tuhan. Jikalau saya sudah bertobat sekian lama tahun, dan saya hanya sendiri-sendiri, keluarga saya masih jauh dari Tuhan, apakah saya jadi penunjuk jalan kepada mereka? Tidak usah banyak bicara. Karena kadangkala perkataan kita dirusaki oleh perbuatan karakter kita. Waktu saudara memiliki karakter Kristus, itu akan berbicara lebih kuat dari perkataan mulut. Itu akan menyentuh dan diam-diam keluargamu akan melihat dan mereka berkata, wih, dia lain sekali. Dulu orang ini hidupnya sangat tidak baik. Tetapi kami lihat dia mulai berubah. Apa ya? Ketika orang-orang mencari tahu, Yesus sedang tampil lewat hidupmu. Beritahukan Yesus lewat karakteristik hidupmu. Ini sangat penting. Karena ada banyak orang yang fasih lidah. Bisa posting ayat-ayat firman Tuhan di medsos. Tapi hidupnya tidak sesuai dengan ayat-ayat itu. Ini menjadi tolok ukur untuk kita perhatikan ya. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi petunjuk jalan atau penunjuk jalan. Ayat 34 dari Yohanes 4. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia
yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, Yesus katakan waktu ada di Samaria, ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria di perigi Yakub, perempuan yang mempunyai 5 suami, tetapi sesungguhnya itu bukan suaminya. Dan Yesus membawa perempuan ini melihat sampai kepada titik penyembahan yang benar. Dan Yesus berbicara dengan dia tentang pujian penyembahan. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kemudian murid-muridnya bawa makanan datang buat Yesus. Apa yang dia katakan? Makananku ialah melakukan kehendak dia atau kehendak Allah yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Berarti kalau kita lihat dengan jelas sekali yang Tuhan mau dari hidup kita, waktu kita melakukan pekerjaan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, biarlah itu menjadi sukacita kita seperti makanan yang kita makan setiap kali. Dan pasti kita menjadi bertumbuh kuat dan sehat. Dan saya yakin saudara pasti diberkati. Jadi jelas sekali apakah saya menjadi petunjuk jalan kepada banyak orang di dalam keluarga saya. Kemudian kita lihat yang berikut. Sudahkah saya taat? Sudahkah saya taat dan melakukan kehendaknya? Ini terpulang kembali kepada kehendak bebas diri saudara dan saya. Apakah kita taat? Setiap hari Minggu kita diasah. Ibarat besi menajamkan besi untuk menjadi tajam di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi apakah saya taat melakukan kehendaknya? Di depan kita nanti ada bema Kristus yang sudah disiapkan. Di dalam 2 Korintus, tolong dibuka, pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus ini di surga. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Saudara, kalau saudara perhatikan takhta pengadilan Kristus ini mengenai bema yang ada di surga. Jadi waktu kedatangan Kristus kembali, gereja Tuhan, yaitu orang-orang yang telah ditebus oleh darah Yesus, diangkat. Dan kita semua akan masuk di pengadilan Kristus, bukan untuk dihukum, tapi untuk diadili tentang semua perbuatan kita di dalam mengikuti Tuhan. Apakah kita melakukan kehendak Tuhan ataukah tidak. Dan di situ mahkota itu dibagikan kepada kita. Ada 5 jenis mahkota. Perjamuan kudus tanggal 7 Desember. Saya berkhotbah dalam pengajaran tentang bayangan yang ada di balik mahkota duri Yesus. Ada 5 jenis mahkota. Mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota abadi, mahkota kemegahan. Itu dengan artinya. Dan worship leader yang pernah temanin saya di sini, mungkin Pak Pendeta Nus tahu, Ibu Baby Lawalata pernah datang dengan saya. Dia itu worship leader. Dan hari itu saya sedang berkhotbah. Saya tidak tahu tanggal 9 dia diambil Tuhan pulang ke surga. Dia masih muda. Hanya karena sesak nafas sebentar. Dibawa lari ke rumah sakit. Dan dia telah pergi. Waktu dia duduk sambil istirahat sebentar, saya sedang berkhotbah. Dia bilang buat teman singersnya, beta sudah lihat beta mahkota. Padahal tidak tahu kalau nanti 2 hari kemudian dia meninggal. Dia bicara serius sekali. Beta cek itu singer. Dia bilang,
Tiba-tiba dia bicara begitu, beta sudah lihat beta punya mahkota. Umat Tuhan, ada 5 jenis mahkota menantikan kita di bema Kristus. Setia, taat. Jangan sampai kita didapati istilah jahat. Kata jahat ini jangan saudara asumsi bahwa pasti masuk neraka. Ada orang yang perbuatannya tidak menyenangkan Tuhan, yang kurang berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka masuk lewat bema Kristus seperti tangan kosong, tidak punya mahkota. Itu mereka mungkin tidak setia sungguh-sungguh. Waktu Yesus datang mereka diangkat, tapi waktu tiba di sana ternyata tidak ada mahkota. Umat Tuhan, Tuhan sediakan sesuatu yang luar biasa bagi kita di seberang sana. Siapkan hatimu, Tuhan pasti memberkati engkau. Kita jumpai perbandingannya dengan Roma pasal 14 ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Pernahkah saudara hakimi seseorang? Atau pernahkah saudara dihakimi? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Jadi kita harus berhati-hati saudara. Dalam hidup ini, sebaiknya kalau ada sesuatu saudara tenang hati berdoa. Bukan berbicara. Kadang-kala kita berbicara, kita melakukan kesalahan. Dan alhasilnya dengan perkataan kita bisa dihukum. Umat Tuhan yang terkasih, di sini memberitahukan kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Ya mau waktu kita ada di bema Kristus, 5 jenis mahkota itu salah satunya kita akan miliki. Baik, saudara siapkan hatimu, Kristus pasti kembali. Tuhan memberkati saudara. Amin. Oke, saya undang kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Yahweh, Rawa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Panggil dia lagi dan katakan Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Nyanyi lagi pujian ini dengan segenap hatimu, Yahweh. Amin. Elohim, Shaddai, Jireh, semanifest Tara. Oh haleluya, Yahweh, haleluya. Rabbah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir. Saat teduh kita di hadapan Tuhan, saya minta keyboard dengan alunan pujian ini. Tutup matamu sebentar, sehingga saudara bisa konsentrasi dalam roh menyembah Dia. Mungkin ada jemaat Tuhan yang sakit, lambaikan tanganmu. Ada keluargamu yang sakit, di rumah sakit, di luar Ambon, lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu. Ketika kami berdoa, sebutkan nama mereka. Yehova Rabbah, Allah yang
yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan. Itu terjadi. Haleluya. Mungkin saudara ada dalam berbagai masalah. Saudara mengalami masalah-masalah ekonomi, keuanganmu. Saudara perlu Allah menyediakan. Bila saudara mengalami masalah-masalah itu, lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu. Dia Yehova Jireh. Dia Yehova Jireh. Dia Allah yang menyediakan. Dia ada di depanmu. Dia ada di depanmu. Bila engkau mengalami masalah dalam batin, susah, engkau begitu sedih, ada berbagai hal, Dia adalah Allah damai sejahtera. Angkat tanganmu dan berkata, Yehova Shalom. Yehova Shalom. Saya perlu Engkau. Saya perlu Engkau. Haleluya. Saya akan berdoa khusus bersama saudara. Mari kita nyanyi pujian ini kembali. Dengan penyembahan buat Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yahweh. Sebutkan Rafa. Allah menyembuhkanmu. Elohim. Allah sang pencipta alam semesta. Allah yang maha kuasa. Allah yang menyediakan. Dia adalah Tuhan Raja. Oh Yahweh, panggil namanya. Haleluya. Kita akan memasuki doa khusus. Yahweh. Amin. Rafa. Elohim. Shaddai. Jireh. Adonai. Kau hadir di sini. Ada dalam deklarasi iman kita di hadapan dunia dan setan-setan. Saudara yang sakit, saudara yang bermasalah, kehidupan rohanimu mau diubahkan. Dia ada di sini. Dia hadir di sini. Saudara taruh dua tangan di dadamu. Taruh dua tangan di dadamu. Mari jemaat HOG, kita ikuti doa ini dengan suara yang nyaring karena kita percaya kepada Dia. Sekarang bersama ikuti doa ini. Tuhan Yesus, saya bersyukur hari Tuhan yang mulia. Saya ada dalam kekudusan hadirat-Mu. Saya ada sebagaimana saya ada. Dan hidup saya menjadi bagian dari demonstrasi kuasa Allah untuk Engkau dipermuliakan di hadapan dunia dan setan-setan. Saya berkata, Yesusku dahsyat,
Yesusku ajaib. Yesus ku ajaib. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Yesus Yehova Rabbah. Yesus Yehova Yesus Rabbah. sembuhkan saya. Yesus sembuhkan Oleh saya. bilur-bilur Yesus, Oleh bilur-bilur saya menjadi sembuh. saya menjadi Saya percaya saya percaya dalam nama Yesus, nama Yesus. setan tidak berkuasa Setan tidak di atas berkuasa hidup saya. atas hidup Saya telah diubahkan. Saya telah diubahkan. Penyakit disembuhkan. Penyakit disembuhkan. Saya sehat. Saya sehat. Ekonomi saya dipulihkan. Ekonomi saya dipulihkan. Rumah tangga saya dipulihkan. Rumah tangga saya Di hadapan dipulihkan. setan Hadapan dan dunia, dan saya deklarasikan iman. deklarasikan iman. Yehova Jireh. Yehova Jireh. Yesus yang menyediakan. Yesus yang menyelesaikan. Yesus yang Dan saya terima berkat. Saya alami mujizat. Detik ini, detik ini saya tidak pernah sama lagi. saya tidak Saya berubah. saya berubah. Hidup saya menjadi bintang. Hidup saya menjadi Dapat bintang menerangi dan menerangi banyak orang banyak untuk datang kepada Yesus. datang kepada Yesus Dan berikan saya kemampuan dan berikan saya untuk hidup oleh Roh-Mu untuk hidup oleh Roh yang ada di dalam saya. yang ada di dalam Lebih besar lebih besar dari semua roh dari semua yang ada di dalam dunia. yang ada dalam dunia. Mampukan saya Mampukan saya taat melakukan firman-Mu. taat melakukan Setia mengikuti Engkau. setia mengikuti Dan percaya dapat dan selalu terbukti selalu iman saya iman saya tidak dipermalukan. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Dan itu terjadi. Dalam nama Yesus. nama Yesus Saya alami mujizat. Saya sembuh. saya Saya dipulihkan. saya dipulihkan. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Dia. Yahweh,